Kali ini gue bakalan ngebahas rekomendasi mobil lagi, tapi di range harga 100 sampai 150 juta, Jay. Ya, what's up, Jay? Ya, kalau beberapa waktu yang lalu gue sempat bikin video untuk rekomendasi mobil under 100 juta. Kali ini gue bakalan ngebahas rekomendasi mobil lagi, tapi di range harga 100 sampai 150 juta, Jay. Oke. Langsung aja, kalau yang udah nonton segmen sebelumnya, gue bikin beberapa kategori, yaitu untuk LMPV, LCGC, hatchback, MPV atau SUV ataupun juga sedan. Nah, jadi gue bakalan ngulik di beberapa segmennya itu. Dan yang pertama gue bakal bahas dulu LMPV deh. Untuk LMPV ini pilihannya banyak banget, karena ini segmen yang cukup laris manis lah istilahnya. Jadi kalau untuk LMPV, rekomendasi dari gue di range harga 100 sampai 150 juta. Ini udah gue list, yaitu ada Honda Mobilio di tahun 2016-an, terus juga ada R3 di tahun yang sama, Avanza atau Xenia atau Wuling Convero di tahun 2017. Ini di bawah 150 juta. Menarik. Kita ngomongin Mobilio, kita pernah review mobilnya, itu linknya nanti kita taruh di deskripsi. Terus untuk R3 kita pernah bikin Q&A-nya juga, nanti linknya kita taruh di deskripsi juga. Untuk Avanza dan Xenia kita belum pernah review kayaknya ya. Untuk Convero belum juga deh. Nah, kita bedah satu-satu dulu deh. Kalau untuk Mobilio, bagi gua dia build quality-nya lebih jelek daripada R3 dan Avanza ataupun juga Wuling Convero. Tapi dia lebih cepat dan juga karena bobotnya ringan. Tapi durabilitas mobil ini untuk mesin cukup oke. Jadi kalau bagi gue Mobilio oke lah. Untuk R3 dia build quality-nya bagus karena bodinya itu agak sedikit tebal dibanding Mobilio. Dibanding Avanza juga jauh lebih tebal. Dan kalau untuk Avanza dan Xenia, ini spare part-nya ya tadi mudah banget dicari di pasaran. Dan durabilitasnya mungkin lebih daripada R3 dan Mobilio. Dan untuk Wuling Convero, dia build quality oke. Terus juga desainnya cukup oke juga sih. Gue hampir miss untuk beberapa kekurangan dari mobil ini di range harga segitu. Dan juga gue dapat tahun yang lebih muda, 2017-2018, dibanding Mobilio, Avanza atau R3 di tahun 2016-an itu. Tapi kalau gue akan milih, ini susah banget sih buat gue nentuinnya sih. Gue akan milih apa ya cuy ya. Kalau Livina juga emang masuk ke sini, cuman gue nggak rekomendasiin karena udah masuk ke segmen yang sebelumnya tadi. Karena emang ini yang pasaran yang hangat banget nih. Jadi gue mungkin akan ngambil Suzuki R3 karena ini LMPV, butuh mobil yang build quality-nya oke. Walaupun bentuknya gue lebih megang Convero sih atau Mobilio sih. Kalau Avanza dan Xenia oke lah untuk durabilitas lah. Tapi kalau gue harus milih, gue akan milih Suzuki R3. Oke, lanjut untuk LCGC nih. LCGC ini menarik. Untuk LCGC ini gue cuman sediain beberapa opsi aja, yaitu Honda Brio di tahun 2015 dan juga Calya Sigra di tahun 2018. Nah, karena untuk Agya dan Ayla gue nggak masukin ke sini karena bagi gue ini yang paling recommended banget untuk Honda Brio dan Calya atau Sigra. Pertama karena mereka sama-sama 4 silinder. Jadi kalau gue berkeluarga, baru nih pengen berkeluarga dan mungkin sering angkut banyak anggota keluarga, gue akan ngambil Calya atau Sigra. Walaupun AC-nya nggak double blower, jadi di belakang itu bukan AC sebenarnya, cuman blowernya doang. Kalau gue masih anak kuliahan atau mungkin masih bujangan dan belum ada kepikiran untuk berkeluarga dalam waktu dekat, gue akan ngambil Honda Brio di tahun 2015. Itu sih pilihan gue. Gue nggak bisa nentuin di antara dua ini sih, tergantung kebutuhan lo deh. Karena dia satunya bisa muat 7 penumpang, satunya LCGC yang hatchback yang kecil mungil banget. Oke, lanjut untuk MPV. Nah, kalau untuk MPV ini gue pangkas juga jadi 2 opsi aja. Jadi pertama ada Honda Freed di tahun 2012-2013-an
Terus juga ada Innova di tahun 2012, 2011, gue akan milih Honda Freed. Kenapa? Karena pertama dia kalau Innova itu boros banget. Terus juga walaupun kabinnya luas dibanding Honda Freed. Freed emang bentuknya agak aneh kalau dibandingkan dengan MPV lain karena dia bentuknya boxy banget gitu ya. Tapi kalau dipakai gitu, kalau misalnya di tongkrongan gitu, wih lo pakai Freed daripada lo bawa Innova, wih ini mobil bapak lu gitu. Kalau lo pakai Freed masih dianggap mobil lu gitu. Itu sih subjektif aja sih. Cuman kalau gue lebih milih Honda Freed sih, walaupun kalau untuk bawa banyak orang Innova, karena pertama mesinnya cukup, terus juga dia itu bentuknya masih nggak kebapak-bapakan. Oke. Itu untuk MPV. Nah untuk small hatchback ini gue saring lagi jadi dua aja, yaitu ada Suzuki Ignis tahun 2018 atau Honda Brio RS tahun 2017. Sebenarnya sih kalau untuk fitur Ignis lebih unggul dibanding Honda Brio RS. Terus juga lebih modern juga, dia menggunakan lampu LED DRL, terus juga pakai keyless entry dan ya pokoknya fitur lebih bagus daripada Honda Brio lah. Tapi kalau gue akan milih Honda Brio RS karena gue lebih suka aja bentuknya dibanding Suzuki Ignis. Kalau Ignis gue suka juga bentuknya, cuman pantatnya gue kurang suka sih, kayak ada kayak gitu-gitu sih. Jadi subjektif banget dari gue. Oke, lanjut lagi ke hatchback deh. Nah kalau hatchback ini terus terang banyak banget. Jadi ada Honda Jazz di tahun 2013, 2012, 2013. Suzuki Swift 2013, 2014 atau juga Yaris ada sih yang masuk di harga segitu sih, Yaris lele. Sulit memang menentukan segmen untuk hatchback ini. Gue akan milih apa ya, Yaris lele mungkin dibanding Honda Jazz atau Swift 2013, 2014. Karena gini, kalau misalnya Swift di 2013, 2014 atau yang 2007, 2008 bentuknya masih kayak gitu-gitu aja gitu. Maksudnya emang ada sedikit facelift berubah bentuk, cuman gak terlalu signifikan. Kalau untuk Honda Jazz, dia emang paling lega di antara hatchback lainnya. Dia juga paling kencang juga. Nah kenapa gue akan milih Yaris lele ya? Karena gue suka aja sih bentuknya gitu. Subjektif cuy, iya gak? Oke. Lanjut untuk SUV. Nah untuk SUV ini cukup banyak. Ada CR-V tahun 2010, terus juga ada Rush dan Terios di tahun 2012, terus juga ada Nissan X-Trail 2010 atau Nissan Juke di tahun 2012-2013an. Untuk CR-V emang dia berbeda kelas ya, sama dengan Rush ataupun juga Juke ya, kalau kita bicara kelasnya nih. Tapi kalau gue harus milih, gue akan lebih memilih ke Nissan Juke karena dia irit, terus juga cukup canggih, dan kita pernah review mobilnya, nanti linknya kita taruh di bawah. CR-V juga pernah. Dari 4 atau 5 mobil yang gue rekomendasi tadi, gue akan milih Nissan Juke karena ya masih eye catching aja di tahun 2020. Kalau Rush sama Terios Konde, wah jauh banget sama yang facelift sekarang cuy, sama yang all new sekarang maksud gue. Kalau untuk CR-V, wah enggak deh. Kalau untuk X-Trail bentuknya bawa bapak juga, jadi gue akan milih Nissan Juke. Subjektif. Oke, lanjut lagi untuk sedan. Nah kalau sedan ini ada Civic FD tahun 2009, terus juga Honda City di tahun 2012. Dari beberapa mobil sedan yang gue rangkum cuma ngambil 2, gue akan ngambil Civic FD sih. Cuma Civic FD dengan good condition agak susah untuk dicari, karena Honda City bentuknya terlalu kurang deh kalau begitu. Oke, yuk gue rangkum deh. Ini adalah rekomendasi mobil 100 sampai 150 jutaan. Untuk LMPV tadi gue akan milih Suzuki R3. Untuk LCGC gue akan nggak bisa nentuin sih antara Brio dan Kali atau Sigra, tergantung fungsinya. Sekali lagi tergantung kebutuhannya. Kalau untuk MPV gue akan ngambil Honda Freed. Kalau untuk small hatchback gue akan ngambil Brio RS ketimbang Suzuki Ignis. Kalau untuk hatchback gue akan ngambil Yaris lele karena gue suka aja bentuknya gitu. Terus untuk SUV gue akan ngambil Nissan Juke. Dan untuk sedan gue akan ngambil Civic FD. So buat kalian
punya rekomendasi mobil lain di range harga 100 sampai 150 juta, sampaikan di kolom komentar. Atau kalian pengen nanya juga bagusan mobil ini atau mobil ini yang nggak masuk dari list mobil rekomendasi gua, bisa kita sharing di kolom komentar, nanti bakalan kita jawab. Terus juga terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sekali lagi ini video subjektif banget dari gua, dan juga kembali lagi ke kalian. Ini rekomendasi boleh, tapi kalian juga yang nentuin mau beli mobil yang mana. Oke, ini tadi video mobil rekomendasi dari harga 100 sampai 150 juta. Sekian video rekomendasi mobil. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Sharing juga di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa share. See you next time cuy.